Halo teman-teman investor semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Bali Towerindo Sentra Tbk, kode sahamnya Bali. Nah ini udah laporan keuangan tahun 2020 udah keluar ya. Kita bakal coba bahas sama-sama setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya ambil dari laporan keuangan di tahun 2020, ya 31 Desember tahun 2020. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan tower ya, seperti mungkin Tbk, lalu TOWR dan seterusnya. Di sini kita bisa perhatikan bahwa dari auditornya, ya auditornya mengatakan bahwa di sini dikasih tahu ya bahwa laporan keuangannya ini wajar ya, wajar. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, dari income statement terlebih dahulu deh. Nah, di sini pendapatan usahanya itu naik dari 617 miliar menjadi 778 miliar. Jadi karena adanya WFH, orang-orang bekerja di rumah, kebutuhan internet meningkat, akhirnya pendapatan usaha dari perseroan ini bisa meningkat cukup lumayan, sekitar hampir 30% ya. Lalu kalau misalnya dari laba brutonya 336 menjadi 422 miliar. Nah, laba usahanya kalau misalnya kita lihat, di sini juga bisa meningkat sekitar hampir 30% juga karena mereka bisa menjaga beban usahanya cuma naik sekitar 5% dari 58M menjadi 61 miliar. Nah, cuman memang di sini PR-nya si Bali ini beban keuangannya cukup besar ya, 225 miliar. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari yang tadinya laba usaha 360, akhirnya laba berjalannya cuma sekitar 84,4 miliar. Cuman ini udah bagus banget ya. Dari 46 miliar naik menjadi 84 miliar itu naik hampir 100%. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari kepentingan non pengendalinya kecil banget ya, sekitar 5 juta. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini pemilik entitas induknya bisa laba sekitar 84,4 miliar. Lalu dari sisi cash flow-nya, ya dari sisi cash flow di sini kita juga bisa lihat arus kas dari operasi 594 miliar, jadi sehat banget ya. Dan di sini mereka bisa melakukan ekspansi. Ya, mereka melakukan capital expenditure sekitar 470 miliar, jadi ada free cash flow sekitar 100-an miliar ya. 100-an miliar, dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengurangi pendanaan sekitar 44 miliar di tahun 2020. Nah, jadi kalau misalnya kita mau perhatikan lagi dari sisi total liability ini masih meningkat ya, karena di sini kita bisa perhatikan adanya peningkatan dari utang obligasi dan juga ada utang lembaga keuangan non-bank. Ini hampir sekitar 1 triliun angkanya. Ya, jadi cukup besar ya. Walaupun utang bank jangka panjangnya berkurang dari 1,07 triliun menjadi 670 miliar. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan lagi labanya tadi kan sekitar 84-an miliar ya. Nah, kita balik lagi ke key stats-nya nih, kira-kira harga dari si Bali ini oke apa enggak, ya kan? Nah, kalau misalnya dari sisi market cap 2,6 triliun, berarti kalau labanya 80-an miliar, itu price to earning ratio-nya sekitar 30-an kali. Jadi udah cukup premium ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi price to earning ratio. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi price to book value ratio, sebenarnya cukup oke lah, 1,29 kali ya. 1,29 kali. Nah, kita coba bandingkan dengan pesaingnya ya. Pesaingnya si Bali ini kira-kira dia harganya mahal atau murah, karena kalau misalnya ini berdiri sendiri ya boleh dikatakan kita nggak bisa dapat gambaran yang cukup bagus gitu ya. Kita bakal coba masukin Tbk dan juga kita akan masukin TOWR. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari current price to earning ratio 39,94 ya, Tbk 47 dan TOWR 23,56. Bali ini kalau dibilang murah juga nggak murah banget ya, walaupun lebih murah dari Tbk, tapi dia cukup mahal juga. Dari sisi price to book value ratio, ini yang menarik nih sebenarnya dari Bali, karena dia 1,29 kali, sementara Tbk bisa 7, TOWR bisa 6 kali. Nah, kalau misalnya kita mau lihat PBV, biasanya kita akan bandingkan dengan yang namanya return on equity. Kalau return on equity-nya besar, nah itu memang cukup wajar kalau PBV-nya itu tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Bali itu return on equity-nya 3%, sementara Tbk dan juga TOWR ini 27% dan juga 16% ya untuk Tbk, 27% untuk TOWR.
Jadi kalau misalnya kita bandingkan seperti ini, ya cukup wajar juga PBV-nya si Bali ini 1,29 kali karena return on equity-nya itu kecil banget ya. Sementara Tebik bisa 16% ya, PBV-nya 7 kali, TWR 27%. Nah, ini harusnya lebih besar daripada Tebik secara valuasi ya, harusnya. Jadi mungkin TWR ini bisa dikatakan cukup salah harga atau Tebiknya yang kemahalan. Nah, cuman balik lagi, apakah utangnya ini besar apa enggak untuk emiten-emiten ini? Jadi Tebik kalau misalnya kita lihat di sini, utangnya itu paling besar ya, long term debt dibagi equity-nya 3,12, sementara Bali ini paling konservatif di 0,75 kali. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi funda chart-nya, kita coba lihat sekilas ya, dari PBV standard deviation-nya yang 3 tahun, harga saham Bali ini lagi murah banget di kisaran 1,29. Jadi ada potensi kenaikan sekitar hampir 100% ya kalau misalnya kita ngikutin PBV standard deviation. Oke, jadi demikian dari saya tentang Bali. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.